Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Terima kasih telah mengunjungi channel Muslim MK. Muslim menebar kebaikan. Silakan sahabat Muslim menulis hajatnya di kolom komentar agar dapat kita amini bersama. Mohon dukungan juga untuk like dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Sahabat Muslim, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk salat 5 waktu setiap hari. Namun, tahukah sahabat Muslim bahwa di setiap salat 5 waktu kita ada waktu mustajab untuk berdoa dan berlindung dari 4 fitnah yang sangat berbahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan pada sahabatnya untuk berdoa dan berlindung dari 4 hal sebelum salam. Karena di akhir salat sebelum salam adalah waktu makbulnya doa, sebagaimana penjelasan Nabi. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Di akhir malam dan di akhir salat wajib." Hadis riwayat Tirmizi. Saking pentingnya doa berlindung dari 4 fitnah ini, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdoa perlindungan ini. Di antara ulama bahkan ada yang mewajibkannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tawus rahimahullah. Berkata Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah, "Telah sampai padaku ketika Tawus berkata kepada anaknya, 'Apakah engkau berdoa dengannya?' Doa berlindung 4 hal setelah salat?" Maka anaknya menjawab, "Tidak." Lalu Tawus berkata, "Ulangi salatmu." Tetapi Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah ketika Tawus memerintahkan anaknya mengulangi salat karena bersifat teguran atasnya, dengan alasan jangan sampai anaknya mengabaikan doa ini lalu meninggalkannya, sehingga tidak dapat mengambil faidah dan mendapatkan pahala dari doa ini. Al-mafuhum lama ushkil min talkhis kitabi Muslim. Jadi sahabat Muslim, mengapa kita sangat memerlukan untuk berlindung dari 4 fitnah ini? Yang pertama, kita berlindung dari siksa api neraka. Kita berlindung dari neraka jahanam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, yang merupakan seburuk-buruk tempat. Dan ketika kita berada di neraka jahanam, kita tidak akan mampu membayangkan seberapa lama kita akan berada di sana. Karena sehari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Keterangan tersebut tergambar di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan gambaran tentang mengerikannya neraka digambarkan di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Sahabat Muslim, tentunya kita tidak ingin menetap dan memiliki tempat kediaman di neraka jahanam. Maka dari itu, marilah kita berdoa untuk berlindung dari fitnah neraka jahanam. Selanjutnya adalah berlindung dari azab kubur. Azab kubur begitu mengerikan, bahkan orang kafir akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla neraka tiap harinya, sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surah Al-Mu'min ayat 45-46. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa saking begitu dahsyatnya siksa kubur, sampai-sampai Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis tatkala melewati pemakaman. Suatu hari,
Ada seorang bertanya kepadanya, tatkala mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Mengapa engkau menangis ketika melihat pekuburan? Utsman pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksanya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika tidak selamat dari siksanya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksanya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksanya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau berkata hasan gharib. Sedangkan fitnah kematian diantaranya adalah azab kubur. Mayit ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Semua pertanyaan dan ancaman siksa di kuburan termasuk fitnah kematian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa fitnah kematian ini bisa jadi ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut. Karena begitu sakitnya seseorang dalam keadaan naza, tidak hanya itu saja, kadang setan akan mendatangi seseorang dalam keadaan naza untuk menggodanya. Hingga orang tersebut mati dalam keadaan ujub atau mati dalam keadaan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa nilai amal ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Tentu saja setan akan riang gembira ketika berhasil menjerumuskan umat muslim dalam keadaan akhirnya. Oleh karena itu, sahabat muslim, perbanyaklah berdoa agar Allah meneguhkan hati kita di atas agamanya. Seperti doa sebagai berikut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Artinya, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yang terakhir adalah yang keempat, berlindung dari keburukan fitnah Dajjal Al-Masih. Dajjal merupakan fitnah terbesar umat ini di akhir zaman, sehingga para nabi selalu mewanti-wanti umatnya dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sehingga tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat muslim, sudah seharusnya kita berlindung dari 4 fitnah yang sangat berbahaya ini untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari keburukan dunia dan dari keburukan akhirat. Dan semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.